Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita ada bincang penelitian. Bincang penelitian kita kali ini yaitu writing for research atau menulis untuk penelitian. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Saya Mas Darul Rohim dengan NIM 120190090 dari Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera angkatan 2020. Langsung saja. Menulis untuk sebuah penelitian atau writing for research merupakan proses menyusun dan menghasilkan sebuah karya tulis atau laporan yang berisi sebuah temuan, analisis, dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kita lakukan. Writing for research ini sangat penting dalam dunia akademik karena writing atau tulisan merupakan cara utama untuk berbagi dan juga menyebarkan hasil penelitian kepada para pembaca, rekan sejawat, dan juga masyarakat lainnya. Tulisan yang baik dan berkualitas dapat membantu untuk mengkomunikasikan temuan penelitian secara efektif serta memperkuat keyakinan-keyakinan masyarakat luas pada hasil penelitian yang telah kita dapatkan atau yang telah kita peroleh. Di dalam writing for research itu terdapat beberapa hal yang sangat-sangat penting atau important for writing. Yang pertama ada fundamental of manuscript preparation. Fundamental atau dasar itu merupakan langkah atau prinsip yang harus kita ikuti dalam melakukan persiapan naskah untuk dipublikasikan. Hal ini melibatkan langkah-langkah awal yang mana harus kita ambil sebelum memulai penulisan naskah. Contohnya, perencanaan, pengorganisasian, serta pengumpulan bahan. Dasar-dasar persiapan naskah juga itu mencakup pemahaman tentang struktur dan juga format yang benar untuk naskah ilmiah, serta penggunaan referensi yang akurat dengan gaya penulisan yang konsisten. Dasar dari persiapannya itu ada struktur naskah, yang mana naskah ini harus memiliki struktur yang jelas, baik dari abstraknya, pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil pembahasan, serta kesimpulan. Yang mana hal tersebut harus berjalan dengan lancar dan berhubungan erat antara satu sama lain, atau relevan. Yang kedua ada gaya penulisan atau gaya bahasa. Gaya penulisan dan gaya bahasa ini harus diberikan secara jelas, kohesif, dan memiliki gaya penulisan yang akademis. Kita harus menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau terlalu teknis tanpa ada penjelasan yang cukup, supaya orang ini tidak bingung membaca skrip yang kita bagikan. Lalu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang disajikan itu harus bersifat komprehensif. Maaf tadi pencet ya. Harus bersifat komprehensif dan juga harus relevan dengan topik penelitian yang kita buat. Tinjauan pustaka ini harus didasarkan pada sumber yang terpercaya dan diorganisir dengan baik untuk menggambarkan sebuah pemahaman terkini tentang topik penelitian. Lalu ada metode, lalu ada hasil. Hasil ini disajikan harus secara jelas dan objektif serta terukur. Kita dapat menggunakan alat bantu untuk menggambarkan data kita atau data yang kita dapatkan dengan lebih baik. Itu kita bisa menggunakan tabel, grafik maupun gambar. Di dalam hasil juga kita harus menghindari penafsiran-penafsiran yang berlebihan atau validasi yang tidak didukung oleh data. Jadi kita nggak boleh nih nggak punya data tapi kita melakukan atau memasukkan hal tersebut di dalam jurnal penelitian kita. Itu nggak boleh, nggak baik. Lalu di dalam pembahasan itu harus didiskusikan atau diberikan secara kritis, yang mana kita harus menghubungkan antara temuan sebelumnya serta menjelaskan implikasi yang signifikan dari hasil penelitian tersebut. Lalu di dalam referensi kita harus menyertakan daftar referensi juga yang komprehensif dan sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. Gaya penulisan tersebut antara lain ada APA, ada MLA, atau IEEE.
yang mana kita juga harus mengutipnya berdasarkan sumber yang relevan dan memberikan kredit yang tepat. Lalu yang kedua ada writing skills. Balik lagi ya kita ke important. Tadi kita menjelaskan fundamental. Sekarang kita menjelaskan writing skills atau keterampilan dalam menulis. Yang kita tahu sendiri, menulis itu kemampuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah teks atau tulisan yang efektif, kohesif, koheren dengan menggunakan bahasa yang tepat, serta gaya penulisan yang sesuai dan juga struktur yang teratur dan logis. Keterampilan menulis sendiri melibatkan kemampuan untuk mengorganisir sebuah ide, mengatur sebuah informasi, menghasilkan kalimat dan paragraf yang jelas dan teratur, serta mengungkapkan gagasan dengan cara yang dapat dipahami oleh para pembaca. Keterampilan menulis yang baik itu kita perlukan dalam berbagai konteks, termasuk dalam penulisan akademik, penelitian, serta komunikasi yang profesional. Kemampuan itu sendiri perlu kita miliki, karena dengan atasan kita atau dengan orang yang lebih tua, itu kita harus memberikan gaya penulisan yang sesuai agar kita memiliki penilaian dari orang lain itu yang baik. Dalam keterampilan menulis untuk sebuah penelitian yang baik itu kita pasti melibatkan kemampuan untuk menyajikan temuan kita secara jelas, objektif, dan juga terpercaya. Kita juga harus memastikan telah mengikuti pedoman penulisan yang masih berlaku tentunya, menggunakan sumber yang terpercaya, serta mengorganisir naskah penulisan dengan baik, yang mana itu dapat menghasilkan manuskrip yang berkualitas tinggi. Lalu hal yang penting selanjutnya yaitu technical writing skills, kemampuan menulis ya, secara teknis. Hal tersebut merujuk kepada keterampilan dalam menghasilkan tulisan yang jelas, akurat, dan terarah. Dengan fokus kita ini terhadap materi teknis atau ilmiah, yang melibatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi kompleks dengan gaya penulisan yang dapat dipahami oleh audiens atau pembaca yang beragam, termasuk yang mana yang membaca itu ada dari para ahli dan non-ahli dalam bidang yang sama. Keterampilan menulis teknis atau technical writing skills itu melibatkan kemampuan menyampaikan informasi teknis dengan cara yang jelas. Beberapa aspek keterampilan menulis teknik itu meliputi kemampuan untuk mengorganisir tadi ya. Lalu mengatur informasi, kita juga dapat menggunakan istilah teknis dengan benar. Kita harus menghindari nih jargon-jargon yang gak perlu. Kita perlu menyusun dokumennya terstruktur dengan baik. Lalu kita dapat menggunakan grafik, tabel, dan ilustrasi lainnya, yang mana hal itu dapat membantu untuk memvisualisasikan informasi yang ada pada naskah yang kita buat. Lalu selanjutnya ada book writing atau menulis sebuah buku. Relevansi antara book writing dalam topik yang kita bahas yaitu writing for research itu dapat merujuk pada sebuah proses penulisan buku yang mana itu berfokus pada sebuah aspek penulisan dalam konteks riset atau bidang ilmiah. Buku-buku tersebut dapat berisi panduan, tips, teknik, atau prinsip-prinsip penulisan yang memiliki hubungan dengan penelitian. Contohnya, cara menulis proposal penelitian, atau buku mengorganisir laporan penelitian. Atau kita juga dapat memberikan judul mempresentasikan temuan penelitian secara efektif. Yang mana buku ini terutama ditujukan untuk mahasiswa, peneliti, hingga sampai dengan praktisi dalam bidang riset atau ilmiah. Menulis buku untuk penelitian ini dapat berfungsi juga sebagai panduan yang kritis bagi peneliti, kritis dan praktis bagi para peneliti yang ingin menghasilkan sebuah tulisan yang efektif dengan kualitas yang tinggi untuk mempublikasikan sebuah karya ilmiah. Dalam buku ini tuh mencakup berbagai topik. Contohnya itu ada struktur dasar tulisan ilmiah, teknik penulisan yang baik,
penggunaan referensi, penyusunan abstrak, penyusunan daftar pustaka, dan pengeditan tulisan. Di dalam buku ini juga dapat memberikan tips dan saran yang praktis serta kritis untuk menghadapi sebuah tantangan yang umum kita temui dalam menulis untuk penelitian, serta strategi untuk meningkatkan kualitas tulisan dan memperoleh publikasi yang sukses. Jadi publikasi yang sukses ini bisa kita katakan sebagai jurnal kita setelah kita publikasikan itu dibaca dan disenangi oleh banyak orang. Seperti itu. Jadi kita sukses lah, tidak sia-sia kita menulis buku itu. Lalu buku tentang menulis ini dapat menjadi sebuah referensi gitu nanti kan dalam writing for research ini. Hal yang berharga juga bagi para peneliti untuk menghasilkan tulisan yang bermutu tinggi dan memiliki dampak. Back to topik research for writing, kita sudah ketahui nih hal-hal yang penting dalam sebuah writing for research gitu ya. Ada fundamental of manuscript preparation atau dasar dalam kita mempersiapkannya. Lalu ada writing skills atau kemampuan penulisan atau keahlian penulisan gitu. Lalu ada technical writing skills atau kemampuan menulis secara teknis. Lalu ada book writing atau menulis buku. Dari keempat hal yang penting di dalam writing for research gitu ya. Important on writing, penting dalam penulisan. Dari keempat hal ini bisa kita ketahui semuanya, keempat-empatnya ini memiliki dampak yang penting kan dalam kita menulis sebuah naskah penelitian. Sebelum kita melakukan penelitian, kita kan harus menulis naskah. Setelah kita melakukan penelitian juga kita harus menuliskan naskah untuk mempresentasikan sebuah hasil gitu. Jadi ini memiliki hal-hal yang penting gitu ya. Baik untuk masyarakat umum yang membacanya maupun masyarakat ahli yang membaca ini, yang sudah mengetahui. Mungkin dalam materi writing for research ini hanya ini yang dapat saya sampaikan ya. Jangan lupa karena ini di YouTube saya uploadnya, untuk like, comment, subscribe channel YouTube ini supaya bisa berkembang terus gitu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Saya akhiri ya agar mempersingkat waktu. Terima kasih semuanya.